Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, mengatakan, "Ku yakin Kau hadir di sini." Rasakan kuasa yang tak terbatas.
Tuhan, hari yang cerah untuk kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan, kiranya dapat berjalan baik Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik yang main musik, WL, serta menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan sidang jemaat Tuhan yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, masih ada sukacita? Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian, mengatakan bertemu dengan saudara. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian, mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau membuat hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Dan Engkau berkati baik anak-anak Tuhan yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan. Baik yang menonton secara online ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami rema di setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati kami ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau mau supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang di rumah ya, selamat pagi. Ya, hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan tentang sebuah kunci ya. Kalau kita bicara kunci ya, saya bawa kunci seperti ini. Ini adalah kunci Besom ya, kunci Besom Center kita ya. Dan saya mau mengajak kita sedikit membayangkan bahwa kalau kita seandainya Besom ini dikunci, bagaimana kita dapat masuk ya kan? Tentu kita tidak dapat masuk ke dalam Besom ini tanpa menggunakan kunci ini ya. Tetapi kalau kita memiliki kunci ini ya, kita dapat masuk ke dalamnya. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Seandainya kunci ini diberikan kepada kita dan tiba-tiba Besom Center ini juga diberikan ke kapanpun kita mau. Ya. Bahkan seumur hidup kita boleh tinggal di tempat ini. Ya. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita merasa senang, bukan? Ya. Dan sekarang mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan menuju Bapa, dan Dia adalah jalan kebenaran, dan Dia adalah jalan hidup ya. Jadi kita bayangkan bahwa Yesus sebenarnya adalah kunci menuju kebenaran, menuju hidup dan menuju Bapa ya. Kalau kita bayangkan tadi ya, kita bisa tinggal di rumah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang cuma-cuma kepada kita. Dan jadi yang saya bagikan hari ini adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah kunci menuju kepada Bapa. Dan bahwa dengan percaya kepada Yesus, kita akan sampai kepada Bapa dan kita akan bisa hidup benar. Kita bisa hidup ya, kita akan bisa dikatakan bahwa hidup mungkin ya, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal ya. Ini bukan mungkin, tapi kita memperoleh hidup yang kekal ya. Amin. Nah, yang saya mau bagikan hari ini adalah jadi tema daripada pembagian firman Tuhan saya pagi hari ini adalah kunci daripada keselamatan ya. Kita sama-sama tahu bahwa manusia itu sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa. Dan kita tahu bahwa hukuman daripada dosa adalah
maut dan hukuman kekal di api neraka. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, ya. Karena kita tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Dan menjadi pertanyaannya, bagaimana respon daripada kita sebagai manusia ketika mendengar hal ini, ya. Ya. Nah, tahukah saudara mengapa Tuhan mau kita selamat dan bagaimanakah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dan bagaimana respon atau sikap hati kita ketika kita diberi kunci tadi, diberi oleh Tuhan kunci untuk bisa selamat, ya, untuk bisa sampai kepada Bapa, ya. Jadi saya akan membagikan 3 hal yang dapat membawa kita memahami mengapa Tuhan mau melakukannya dan bagaimana cara Tuhan melakukan untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon atau sikap hati kita ketika kita diajak mau percaya kepada ini loh Tuhan yang mau datang ke dunia, gitu. Ya, mari buka bersama saya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21, ya. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat yang 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ya, amin. Yang pertama yang saya dapatkan adalah mengapa Tuhan mau menyelamatkan manusia. Ya. Yang kita tahu bahwa siapa sih manusia, gitu kan? Makhluk yang kalau kita tahu bahwa bangsa Israel saja yang melihat sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan membelah laut terberau, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi bangsa Israel saja membelot kepada Tuhan walaupun mereka melihat sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, siapa sih manusia sehingga Tuhan itu mau melihat manusia ini, mau menyelamatkan manusia ini. Yang pertama yang saya dapatkan adalah di ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang pertama yang saya dapatkan adalah Allah mengasihi kita, ya. Ia sangat mengasihi kita, ya. Kenapa Dia mengasihi kita? Karena Dia menginginkan supaya kita ini selamat. Kita diberi kunci, kita mau diselamatkan, ya. Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah dikatakan di ayat yang seterusnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Saking sayangnya Allah dengan manusia, Dia mengaruniakan anaknya sendiri dikaruniakan kepada kita, ya. Untuk apa? Ya. Untuk manusia memperoleh hidup yang kekal, ya. Tuhan itu rindu anak-anaknya, ya. Seperti ya yang biasa disampaikan oleh Ko Erik bahwa Tuhan itu rindu untuk setiap kita anak-anak Tuhan untuk berkumpul kembali bersama Dia, ya. Karena manusia sebenarnya diciptakan itu untuk kemuliaan, untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Tetapi yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah
dosa tadi, ya. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak mengizinkan dosa, ya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, Dia menghukum bangsa Israel karena ketidaksetiaannya, ya. Karena Allah menginginkan, ya, bangsa Israel pada waktu itu untuk hidup kudus, hanya menyembah kepadanya, hanya mengagungkan Dia, ya, hanya mengakui Dia sebagai Tuhan, ya. Bangsa Israel juga sekaligus sebagai pelajaran buat kita, bahwa sebenarnya Tuhan mau bahwa kita ini datang kepada Tuhan, ya, mengakui Dia, ya, dan mengakui bahwa anaknya yang tunggal telah dikaruniakan kepada kita, ya, sebagai kunci yang pertama tadi. Dan yang kedua adalah, di ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya. Jadi pertanyaannya, lalu bagaimana cara daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Yang kedua adalah Ia mengutus anaknya, ya. Kenapa Allah kok mau begitu mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia? Yang pertama saya dapatkan adalah Ia ingin menyelamatkan manusia dari hukuman, ya. Kita tahu bahwa balasan daripada dosa atau akibat daripada dosa atau pelanggaran manusia adalah selamanya mendapat hukuman di api neraka, ya, mendapat siksaan. Dan Allah tidak mau sebenarnya melihat anak-anaknya dihukum di api neraka. Tetapi kembali lagi kepada manusia. Maukah manusia itu percaya kepada anaknya ini yang dikirimkan Tuhan, dikirimkan Allah kepada manusia, ya. Ya, dan inilah yang menjadi perdebatan sampai hari ini antara orang tetangga kita, ya, yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya. Tetapi yang Allah mau katakan adalah Tuhan mau datang ke dunia itu adalah seperti Dia itu menjelma menjadi manusia, ya. Saya akan jelaskan seperti ini. Kalau kita bicara dengan semut, tidak mungkin kita bicara dengan bahasa manusia, ya. Kalau saya katakan kepada semut, semut, saya ini ganteng kan? Saya katakan kepada semut kan, seperti itu. Tidak mungkin semut bilang, oh kamu itu ganteng, atau oh kamu itu jelek. Dia tidak bisa bicara, mengatakan hal itu, bahkan mengerti pun tidak, ya. Kalau kita lewat pun, ketika dia di jalan, dia tidak bisa minggir, karena dia tidak mengerti bahwa kita mau lewat, atau sebagainya, ya. Kalau kita misalnya kita menyimpan gula di dalam toples, kita, bisa masuk, kita. Padahal itu sebenarnya manusia melarang, ya, supaya semut itu mengambil gula di dalam toples itu, ya. Lalu bagaimana sih caranya Tuhan kita untuk mengatakan kepada semut ini bahwa saya ini, misalkan saya ini ganteng gitu, atau saya mau lewat gitu, kamu harus minggir, atau saya menyimpan di toples gula di dalam toples ini bukan untuk kamu, tetapi untuk saya gitu. Caranya adalah dengan kita menjadi semut gitu. Tapi bagaimana kita bicara dengan semut adalah kita menjadi semut. Seperti itu juga Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mau mengatakan kepada manusia bahwa oh ini salah, oh ini dosa, oh inilah yang harus kamu lakukan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan begitu, menolong orang yang susah gitu kan. Caranya adalah Tuhan sendiri menjadi manusia. Dia memberikan contoh kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk menjadi benar itu seperti ini, dan untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah dengan percaya kepadanya. Tapi apakah dengan kita percaya kepada Tuhan kita tidak bisa jatuh lagi? Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Apakah
Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa jatuh, ya. Jawabannya adalah kita bisa jatuh dan kita bisa saja terhilang seperti anak yang terhilang, dikatakan di dalam kisah di dalam Alkitab, ya. Bahkan dikatakan bahwa anak sulung yang bersama-sama dengan bapa pun bisa terhilang, ya, daripada Tuhan, ya. Seperti itu juga Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, ya. Amin. Dan yang kedua adalah Ia ingin memulihkan kembali, ya, keadaan manusia seperti semula sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang kita tahu tadi di awal saya katakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa sejak kejatuhan Adam, ya, dan ditipu oleh si iblis tadi melalui Hawa, ya. Dan sejak itu manusia tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Allah, ya. Manusia menjadi, kalau zaman sekarang buronan polisi mungkin, DPO, ya, orang dalam pencarian kan, seperti itu. Kita terhilang, tetapi dikatakan Ia ingin memulihkan hubungan kita kembali dengan Allah. Bagaimana Allah ini mau mengembalikan hubungannya kembali? Ya, dengan caranya adalah Dia sendiri turun ke dalam dunia. Dia mengutus anaknya, ya, yang adalah firman Allah, yang mau menyelamatkan anak-anaknya, supaya kita dikatakan bahwa tidak mendapat hukuman. Kita tidak hidup di api neraka kekal selamanya, ya. Hidup di api neraka itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi bermiliar-miliar, ya. Dan tidak terhingga waktunya. Kita akan tinggal di sana dalam kepanasan, ya. Tidak ada air, ya. Kita bayangkan saja sehari tidak minum itu udah tenggorokan rasa kering. Bagaimana kita tinggal di neraka yang tidak ada air, ya. Kalau kita bakar saja tangan kita berapa detik saja, ya, itu saja sudah kepanasan. Bagaimana kita dibakar di api neraka selama bertahun-tahun. Jadi yang kedua adalah, yang saya mau katakan adalah Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kita mengakui dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, dengan pikiran kita. Kita persembahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga adalah di ayat yang ke 21, ayat 19 dan sampai ke 21. Dan inilah hukuman, saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah Tuhanmu, ya. Jadi yang ketiga yang saya mau katakan adalah bagaimana respon daripada kita setelah kita mendengar daripada firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan datang ke dunia mau menyelamatkan kita. Yang pertama saya dapatkan adalah banyak manusia itu hidup di dalam kegelapan, ya. Tersesat, tidak tahu arah. Banyak manusia melakukan hal-hal jahat, ya. Kegelapan melambangkan bahwa manusia hidup dalam sesuatu yang buruk. Kegelapan juga melambangkan bahwa manusia hidup dengan, ya, menyembah kepada si jahat atau iblis. Yang dikatakan bahwa perbuatan mereka itu pun menggambarkan perbuatan kegelapan, ya. Jahat, tidak ada yang benar, ya. Selalu berbohong, ya. Selalu mengatakan yang tidak benar, ya. Bahkan di dalam doanya pun mungkin dia membohongi Tuhan, yaitu inilah hal yang paling menyakiti hati Tuhan, ya. Karena Tuhan mau kita itu sebenarnya hidup di dalam terang yang telah datang ini, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia itu adalah sebagai terang. Dan dia
mau supaya kita itu diterangi. Ya, kita bayangkan saja kalau kita berjalan di dalam kegelapan, bagaimana? Mungkin kita bisa nabrak tembok, mungkin kita bisa ya tersandung atau sesuatu gitu, ya. Dan mungkin kita akan menginjak batu atau nabrak pohon sebagainya. Kita akan semakin jauh dan semakin jauh lagi, tidak tahu arah hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, yang kedua adalah yang Tuhan mau adalah supaya kita ini datang kepada terang itu. Ini adalah respon positif daripada kita ketika kita mendengar, ya. Yang tadi adalah respon negatif. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan tapi masih melakukan hal yang jahat, hal yang buruk, itu adalah respon negatif. Tapi yang kedua yang saya mau bagikan adalah respon positif kita ketika kita mendengar daripada firman Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan datang ke dalam dunia mau menyelamatkan kita. Jadi yang kedua yang saya mau bagikan adalah Tuhan Yesus adalah terang itu, dan Dia mengundang kita, mengundang setiap daripada anak-anak Tuhan, ya, untuk datang kepadanya, untuk menikmati terang itu. Dan dikatakan juga bahwa ketika kita menerima terang itu, baiklah kita juga menjadi terang bagi orang yang berada di dalam kegelapan. Amin. Ya. Jadi kesimpulan dari yang saya mau sampaikan adalah Tuhan Yesus adalah kunci, ya. Kunci daripada kalau kita mau hidup kekal, ya, di dalam surga. Kalau kita mau memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kita mau hidup benar, karena manusia itu tidak bisa dibenarkan oleh perbuatannya, ya. Kita tahu bahwa banyak agama lain di dunia ini mengatakan bahwa kamu harus ini, ibadah seperti ini, atau puasa seperti ini. Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah percaya kepada Dia, bahwa Dia itu pernah datang ke dunia supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini dibenarkan, supaya kita ini dikuduskan, supaya kita ini layak untuk hidup di surga. Amin. Dan yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya. Kalau Dia tidak mengasihi manusia, Dia tidak akan datang ke dunia. Tapi karena cinta dan kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita, ya, Dia mau datang ke dunia, ya. Padahal kalau kita pikir, ya, dunia di surga itu kurang apa sih Tuhan? Kurang apa sih Dia? Dia bisa menciptakan hanya dengan berfirman. Dia bisa menciptakan sesuatu malaikat-malaikat yang begitu dahsyat kalau kita baca di dalam Alkitab. Tapi kenapa Dia mau datang kepada manusia, ya, sebagai manusia yang sengsara lagi hidupnya dan mati di kayu salib, ya. Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan saatnya kita menghargai pengorbanan Tuhan itu dengan cara kita yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia bahwa Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dan yang ketiga adalah Tuhan mau menyelamatkan manusia. Yang ketiga adalah bagaimana respon daripada kita ketika kita mendengar bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita, ya, dari hukuman. Bagaimana respon kita, entah negatifkah atau positifkah. Tapi yang Tuhan mau dari kita, anak-anak Tuhan, ketika kita mendengar daripada firman ini, bahwa Tuhan datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita, kita harus memiliki respon positif terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan. Kita melakukan apa yang benar, apa yang diajarkan Tuhan, mari kita lakukan, ya. Saya mengajak setiap daripada kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang mulia, apa yang kudus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi datanglah kepada terang itu yang terakhir. Ya. Tuhan mau supaya kita datang kepada terang dan kita juga menjadi terang. Ya. Jangan apinya jangan hanya berhenti
di kita saja, tetapi apinya bisa menjalar kemana-mana, kita menjadi terang bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita ya. Jadi saya mengajak marilah jadi terang bagi setiap orang ya. Amin. Ya, jadi firman Tuhan telah selesai ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kiranya firman-Mu hari ini, pada pagi hari ini ya Tuhan, bisa memberkati kami ya Tuhan, dan kami belajar banyak daripada firman ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah terang yang harus kami percayai dan yang kami responi ya Tuhan. Engkau adalah kunci ya Tuhan, untuk bisa hidup kekal bersama Bapa, untuk mengembalikan hubungan kami bersama Bapa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya setelah kami mengakui dengan mulut kami dan percaya di dalam hati kami dan menjadi terang ya Tuhan, kami percaya bahwa kami akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Baiklah, sungguh firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah kunci untuk kita menuju kepada Bapa. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu buat pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, memberikan berkat kami Tuhan kepadamu Tuhan, dan mengembalikan berkat kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan terus turun atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa mengucap syukur ya, amin. Amin. Kita angkat pujian, matakan sungguh ku bangga Bapa. Ibadah seperti biasa, jam 9. Terima kasih. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian mengatakan, terima kasih Tuhan. Saya undang jemaatan untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku
mari kita berdoa ya. Saya mengajak semua untuk berdoa untuk keluarga Ibu Yance yang anaknya meninggal ya. Dan kita berdoa untuk keluarga yang lain juga yang ada di Jakarta ya. Kita mendoakan pemulihan dan kesembuhan dari penyakit corona ya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mau datang kepadamu ya Tuhan untuk berdoa untuk keluarga Ibu Yance yang anaknya meninggal ya Tuhan. Kiranya diberikan penghiburan ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan kekuatan untuk menghadapi semua ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang lain yang ada di Jakarta ya Tuhan, yang terkena virus corona ya Tuhan. Kiranya kekuatan dan pengharapan dan kesembuhan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus mengalir ya Tuhan pada setiap anak-anak Tuhan yang mengalami penyakit corona ya Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesembuhan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, dan Engkau juga kuatkan kami ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, terutama keluarga Ibu Yance ya Tuhan yang anaknya meninggal ya Tuhan. Kiranya diberikan kekuatan, ketabahan ya Tuhan. Dan kami telah selesai dengan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau pulang ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah